Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu tetap ada dalam sukacita iman dan harapan kepada Yesus Tuhan kita. Sebab kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini pasti semua dalam kendali Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan indah, rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dia menyediakan lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita harapkan, lebih daripada yang kita lihat. Sebab Dia mengasihi kita dengan sungguh sangat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat narasi, cerita dari perjumpaan Filipus dan sida-sida ini, kita juga dapat melihat bahwa rancangan Tuhan itu indah terhadap Filipus dan sida-sida, di mana Tuhan menjawab apa yang diharapkan oleh Filipus dan juga apa yang diharapkan oleh sida-sida. Filipus seorang diaken yang terpilih dari 7 diaken yang melayani orang miskin, dipakai Tuhan luar biasa. Ia memenangkan banyak jiwa di Samaria. Lalu ia diperintah oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk pergi juga ke jalan menurun di Yerusalem ke Gaza, di jalan yang sunyi untuk berjumpa sida-sida. Untuk apa? Yaitu untuk menjawab harapan dari sida-sida, untuk menjawab doa dari sida-sida, yaitu kerinduan sida-sida untuk menjadi umat Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan dalam perjumpaan itu, kita dapat melihat betapa besar karya Tuhan yang tidak dapat kita pahami. Filipus yang hanya sepertinya ditugaskan untuk menginjil kepada satu orang, yaitu sida-sida. Ternyata apa yang dilakukannya itu justru membuahkan hasil yang besar. Injil bisa tersebar masuk sampai ke Ethiopia, ternyata melalui sida-sida yang dia menangkan. Kalau kita lihat, sepertinya Filipus dipakai Tuhan yang tadinya dapat memenangkan orang banyak di Samaria, lalu kok cuma satu orang saat ini yang harus dimenangkan? Ternyata tidak. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan lebih besar daripada yang dipikirkan oleh Filipus. Dan kita lihat Bapak Ibu, sida-sida yang adalah seorang penganut agama Yahudi, walaupun dia bukan orang Yahudi, dan pada umumnya seorang sida-sida demi menjalankan tugasnya di istana Ratu Ethiopia, dia harus dikebiri, dan oleh karena itu dia susah, bahkan tidak mungkin menjadi umat Allah, berdasarkan firman Tuhan di Ulangan 23 ayat yang ke-1, bahwa orang yang dikebiri tidak boleh menjadi bagian dari umat Allah. Tetapi Tuhan menerimanya menjadi bagian dari umat Allah, dan bahkan Tuhan memakai sida-sida ini untuk menyebarkan Injil sampai di tanah Ethiopia. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata sida-sida adalah orang yang taat, orang yang setia dan memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan, sehingga Tuhan yang melihat hati sedalamnya, hati sida-sida, menjawab harapan dan doa sida-sida. Sida-sida adalah orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mengenal Tuhan. Sida-sida adalah seorang yang memiliki kesadaran yang mendalam betapa pentingnya ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Kita dapat lihat dalam pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, sida-sida rela berjalan jauh dari Ethiopia sampai ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Kurang lebih perjalanan yang ia tempuh 4.000 km. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya untuk pergi beribadah dan menyembah Tuhan. Walaupun ia hanya dapat beribadah di luar bait suci, tetapi dia tetap melakukannya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebelum ia berjumpa dengan Filipus, ketika ia pulang dari Yerusalem menuju Ethiopia, dia sempatkan dirinya kembali untuk membaca kitab suci. Kitab Yesaya di sepanjang perjalanannya. Mungkin kitab Yesaya ini yang ia dengar ketika ia beribadah di bait suci di Yerusalem, dan ia membacanya kembali dengan suara yang kuat. Dia punya kerinduan yang mendalam Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan, sehingga ia bertekun dalam membaca kitab suci. Dan ketika ia membaca itu, sepanjang di kereta itu, ia berjumpa dengan Filipus. Filipus lalu bertanya kepada dia, "Mengertikah engkau yang kau baca?"
Lalu terjadi dialog yang menarik Bapak Ibu Saudara, di mana sida-sida ini di ayat ke-34 bertanya, sebetulnya tentang siapa nabi ini? Berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Pertanyaan ini mensiratkan Bapak Ibu Saudara. Ternyata sida-sida bukan hanya sekedar membaca kitab suci, bukan hanya secara formal membaca kitab suci, tetapi ia ingin memaknai apa arti kitab suci. Ia punya kerinduan yang mendalam untuk mengenal firman Tuhan secara dalam dan benar. Wow, luar biasa sida-sida ini. Lalu kemudian bertitik tolak dari situlah Filipus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Filipus mengerti betul bahwa itu adalah kesempatan baginya untuk mengenalkan pribadi Yesus kepada sida-sida. Itulah arti melayani sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, yaitu membawa orang lain untuk mengenal satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Pusat dari pemberitaan, pusat dari pelayanan, pusat dari segala sesuatu yang dilakukan Filipus adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil Filipus, sehingga sida-sida ini menjadi percaya dan dibaptis. Dan bahkan Filipus dikatakan di ayatnya ke-40, terus menginjili ke semua kota sampai tiba di Kaisaria. Wow, kisah yang sangat menarik untuk kita refleksikan, untuk kita tarik pemaknaannya. Kira-kira apa yang bisa dapat kita maknai, yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita beriman, dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan? Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari Filipus kita belajar bahwa segala sesuatu yang dilakukan seharusnya motivasinya adalah untuk mengenalkan orang lain kepada pribadi Yesus Kristus. Apapun yang mampu kita lakukan, apapun yang mampu kita kerjakan, bahkan kehidupan yang kita jalani, seharusnya bisa mengantarkan orang lain untuk dapat mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sebab segala kemuliaan harus berpulang kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari daripada sida-sida ya, yaitu tentang kesadaran daripada sida-sida ini, tentang pentingnya ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Dia rela bayar harga, berjalan jauh, oleh karena dia mengerti bahwa ibadah dan penyembahan kepada Tuhan adalah hal yang penting dan hal yang sangat dibutuhkan. Kiranya ini juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kehidupan kita, walaupun banyak kebutuhan, keinginan yang harus kita kejar, sehingga kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak harus kita cari dan kejar, tapi kita jangan pernah lupa memiliki kesadaran bahwa ibadah dan penyembahan kepada Tuhan adalah hal yang penting. Yang ketiga, dari sida-sida kita belajar tentang ketekunannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, melalui ketekunannya membaca kitab suci. Hal ini kiranya juga menjadi bagian kita, di mana kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan secara baik, mengenal Tuhan secara benar, mengenal Tuhan secara mendalam, sehingga kita juga mengambil bagian, menyediakan waktu untuk bertekun dalam pembacaan firman, dalam pembacaan kitab suci, sehingga kita bertumbuh berakar di dalam firman. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita jadi kesaksian yang mengantarkan orang lain untuk mengenal pribadi Yesus, kita sadar bahwa penting beribadah dan menyembah Tuhan, dan kita bertekun dalam pembacaan kitab suci, maka Tuhan mendengar lebih daripada yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Dia jadikan semua dengan caranya yang ajaib, indah dan tepat pada waktunya. Dia akan menjawab seluruh gumul juang kehidupan kita untuk menikmati masa depan yang penuh harapan yang telah disediakannya bagi kita. Maka bagian kita adalah tetap setia untuk menjadi kesaksian, mengenalkan orang lain tentang pribadi Yesus, dan tetaplah beribadah menyembah Tuhan dan bertekun dalam pembacaan kitab suci. Maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati.